Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triutami. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Prodi Akuntansi, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware. Baik, istilah hardware sering kita kenal pada perangkat komputer, karena komputer tersusun atas perangkat hardware dan software. Mungkin saja kalian yang baru mengenal istilah ini merasa asing atau kurang mengetahui apa itu maksud dari hardware. Sebenarnya, hardware dapat dikatakan juga sebagai perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Untuk memahaminya lebih jelas, mari kita simak materi berikut ini. Baik, pengertian hardware. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras, yaitu suatu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya alatnya bisa dilihat, diraba secara langsung, atau yang berbentuk nyata. Hardware ini juga berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Cara kerja hardware sendiri dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu ada input device atau unit masukan. Yang kedua, ada proses device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, ada output device atau unit keluaran. Yang keempat, ada backing shop, itu unit penyimpanan. Dan yang kelima, ada peripheral, unit tambahan. Oke, baik. Mulai dijelaskan fungsi dari hardware. Yang pertama yaitu unit masukan atau unit device. Unit device ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan oleh personal komputer atau PC adalah seperti keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat juga joystick yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian ada scanner untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya dapat dimanipulasi. Touch panel dengan menggunakan sentuhan jari, user dapat melakukan suatu proses akses file. Terus juga ada mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan jadi input device. Selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Berdasarkan sifatnya, peralatan input itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu input secara langsung dan tidak langsung. Input secara langsung itu yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, light pen, digger, scanner. Kalau untuk peralatan input tidak langsung, yaitu input yang melalui media tertentu sebelum suatu input itu diproses oleh alat pemroses. Contohnya seperti disket dan hard disk. Baik, langsung saja. Ada unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa peranti. Jadi input device ini terdiri dari beberapa macam peranti. Yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah lainnya.
yang diperlukan seperti menyimpan file, membuka file. Yang kedua itu ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device yang berfungsi yaitu sebagai untuk pemindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Yang ketiga ada touchpad. Touchpad juga termasuk dalam fungsi input device, yaitu unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop atau notebook. Yaitu dengan menggunakan sentuhan jari, biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Yang kelima ada joystick dan gamepad. Joystick sendiri biasa digunakan pada permainan game pada di komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan gamepad itu biasanya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik. Yang keenam ada barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan atau minuman, atau bisa jadi alat elektronik juga. Yang terakhir adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Nah, fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya hanya ada mesin fotokopi itu hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga dapat melakukan perbaikan atau memodifikasi dan kemudian disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Baik, yang kedua adalah fungsi dari hardware, yaitu proses device atau unit pemrosesor. Dalam unit proses device itu terdapat power supply. Yang pertama yaitu menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU. Power supply sendiri mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Baik, yang kedua ada RAM atau random access memory. RAM sendiri biasa disebut dengan memori ya. Memori dan RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan atau menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Baik, yang ketiga ada unit prosesor. Pengertian prosesor itu biasa disebut dengan CPU. Ya, prosesor sendiri itu seperti otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi. Baik, di dalam proses device terdapat ada prosesor. Pengertian prosesor atau yang biasa disebut dengan CPU yaitu adalah otak dari komputer. Prosesor sendiri komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi. Ada juga motherboard atau unit pemrosesor. Motherboard sendiri atau papan induk adalah papan sirkuit
tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasa disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard ini, perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, dan perangkat keras lain bisa dihubungkan. Motherboard banyak ditemui di pasaran saat ini. Motherboard memiliki visi yang pertama kali dibuat dengan dasar agar dapat sesuai dengan spesifikasi PCIe. Baik, yang ketiga fungsi dari hardware yaitu output device. Output device itu salah satu dari output device. Yang pertama itu ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis output device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini, gambar yang tampil di layar monitor, gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan ataupun data informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar juga. Seperti layar sebuah televisi, tiap merek dan ukuran monitor itu memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang menentukan ketajaman gambar yang ada ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung atau sampai dengan yang tipis dengan layar datar atau flat. Yang kedua ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas dan yang sejenisnya. Printer sendiri ada 3 macam, ada jenis printer dot matrix, printer inkjet, sama printer laserjet. Yang ketiga ada speaker. Speaker ini di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Baik, masuk ke fungsi yang keempat yaitu backing slot dalam hardware. Yang pertama ada hard disk. Hard disk bisa juga disebut dengan hard disk drive atau HDD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Yang kelima ada peripheral. Yang terakhir ada peripheral atau unit tambahan dalam hardware. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam peripheral itu salah satunya modem. Modem berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa carrier sinyal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel dan udara. Biasanya dia berupa gelombang sinus. Dalam hal ini sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Dari data dari komputer yang berbentuk sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog. Yang kedua itu ada kartu suara atau sound card. Adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Dilihat dari cara pemasangannya, sound card dibagi menjadi 3. Ada sound card on-board, off-board, dan eksternal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hardware. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.